Halo semuanya, kembali lagi nih di podcast Simakes 2020. Udah siap buat dengerin podcast Rubik minggu ini? Oh iya, jangan lupa nanti di akhir podcast bakal ada penyampaian salam-salam buat kalian. Enjoy this podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Simakes, tentunya di agenda Ruang Berpikir. Nah, kali ini kita kedatangan tamu, tepatnya dari Bondowoso, yakni Mas Sukron. Apa kabar Mas Sukron? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mungkin teman-teman kita, pendengar kita ada yang belum tahu nih Mas Sukron. Siapa sih Mas Sukron ini? Kemudian juga dari mana Mas Sukron ini sebenarnya, mungkin bisa dijelaskan. Mas Sukron ini dari mana, kemudian ikut komunitas apa, seperti itu Mas. Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nama saya Muhammad Sukron, lahir Bondowoso tanggal 17 Mei 1987. Itu info mengenai saya. Dan dari mana asalnya? Ya dari Bondowoso sendiri. Saya ada di beberapa komunitas, yang salah satunya adalah kelompok sadar wisata, ada Bondowoso Tempo dulu juga, Bondowoso Explore atau apa, dan sebagai sebagai founder di Padepokan ini juga, Padepokan Kasepuhan Batirana. Terus saya juga sebagai guide ekoturism, guide tourism East Java Ecotourism Forum, ya yang kesehariannya berkeliling tentunya, hanya untuk mengedukasi warga, terutamanya di sekitaran pariwisata. Okay. Nah, hari ini kita akan bicara tentang pariwisata, ya, khususnya pariwisata di Bondowoso dan juga dalam lingkup Indonesia. Nah, kita ketahui Mas Sukron bahwasannya pariwisata yang ada di Indonesia ini terkadang kekurangan terkait aksesibilitas atau ruang jalannya, kemudian keadaan jalannya. Nah, apakah di Bondowoso ini sendiri pariwisata yang ada ini memang jalannya ini masih belum mumpuni, dalam artian masih tidak safety lah, seperti itu. Nah, itu seperti apa Mas? Ya, untuk Bondowoso sendiri dari 38 pariwisata, baik wisata alam, desa wisata, wisata buatan maupun wisata agro yang ada di Bondowoso itu, kendalanya yaitu tadi 3, ada accessibility, amenity, dan atraksi. Apa itu accessibility? Ya akses. Karena dari 38 tadi, untuk akses pariwisata itu masih bisa dibilang 75%. Karena ada beberapa titik yang masih belum istilahnya kompeten lah gitu. Sebaik apapun pariwisatanya, kalau misalnya infrastrukturnya masih kurang otomatis mereka yang akan berkunjung tuh berpikir 2 kali. Mulai dari safety-nya kan tentunya begitu, serta pesonanya kan gitu. Terus amenity-nya, apa sih amenity itu? Amenity adalah penunjang, artinya di salah satu pariwisata itu bisa dibilangnya itu pelengkap, misalnya spot selfie atau gazebo atau warung untuk mereka bisa menikmati hidangan atau kuliner khas. Dan yang terakhir tuh atraksi. Atraksi itu seperti apa Mas? Atraksi itu apa yang bisa ditampilkan di situ. Semisal di daerah tersebut ada tradisi-tradisi kuno, bolehlah mereka untuk menghidupkan kembali tradisi-tradisi mereka. Seperti contoh tari ojung atau topeng kona gitu kan, banyak sekali variasinya untuk ruang lingkup di Bondowoso. Bicara soal amenity tadi, bahwasannya juga berarti kan akan menunjang masyarakat desa atau masyarakat di sekeliling pariwisata itu untuk dapat berkreasi, untuk menjajakan makanan semisal, kemudian juga untuk mencari pundi-pundi uang lah, seperti itu. Nah, apakah itu memang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar ataukah masih
kurang sadar seperti masyarakat bahwasannya ada ruang lingkup untuk mencari rezeki di situ. Begini, kenapa kita membentuk yang namanya kelompok sadar wisata? Agar di situ yang terutamanya masyarakat sekitaran pariwisata itu untuk gimana ya biar nantinya itu kita memberikan edukasi entah itu tentang bagaimana cara mengelola makanan tradisional, atau entah bagaimana cara membuat souvenir, atau entah bagaimana kita bisa mengajak mereka untuk bergabung di area lokasi tersebut, wisata tersebut, untuk memanfaatkan area tersebut. Seperti contoh gini, kita misalnya berada di ruang lingkup pariwisata, tapi masyarakat kita tidak mendapatkan dampaknya. Tentunya kan akan ada banyak sekali kecemburuan, terutama cemburu sosial gitu. Wah, masa ya yang enak itu kan pengelolanya pasti, kita tidak mendapat apa-apa. Nah, makanya dengan begitu kita berusaha untuk PDKT lah istilahnya, pendekatan kepada warga, mengajak mereka untuk bagaimana caranya mereka bisa memanfaatkan celah di situ, untuk masuk di ruang lingkup itu juga demi memperbaiki perekonomian mereka. Gitu. Jadi komunitas Pok Darwis ini lebih pada untuk mengedukasi masyarakat, agar masyarakat ini bisa memahami dan juga bisa memanfaatkan ada ruang-ruang untuk mencari rezeki gitu ya. Karena kami juga tidak memberikan jeda istilahnya untuk mereka yang mau berwirausaha atau berkreasi. Mampunya di bidang apa, monggo bisa dituangkan di situ. Karena apa, nantinya ketika pengunjung misalnya mendatangi area tersebut, mereka juga akan bisa menikmati, bisa mendapatkan oleh-oleh, terutamanya gitu. Misal saya berangkatnya dari rumah kan niatnya berpariwisata. Yang pasti di situ menerapkan sabta pesona. Apa sabta pesona itu kan gitu. Jadi itu ndak cuma sekedar singkatan. Ada di situ kenyamanan kan pastinya gitu. Aman kan pastinya. Terus senang. Sepulang dari pariwisata, wah saya dapat oleh-oleh kan gitu. Ini loh ciri khasnya daerah itu kan gitu. Bisa dengan seperti itu. Jadi kenapa harus tidak untuk mereka bisa memanfaatkan kemampuan mereka di bidang itu. Nah, kemudian kan tadi juga soal atraksi. Nah, kadang juga beberapa tempat pariwisata ini seperti misalnya pantai, Mas. Nah, pantai kan seperti itu aja, pesonanya seperti itu. Terkadang tidak ada sebuah atraksi ataupun sebuah keunikan dari sebuah pantai itu untuk menarik wisatawan ke situ. Nah, dari Bondowoso ini sendiri tentang atraksi-atraksi yang ada di beberapa pariwisatanya itu seperti apa aja, Mas? Apakah setiap pariwisata nanti berbeda-beda tentang atraksinya, ataukah memang ada beberapa pariwisata yang ada di satu daerah itu dibikin satu atraksi yang sama seperti itu? Yang pastinya gitu. Kita kemarin dengan Dinas Pariwisata Bondowoso rencana akan menyusun ulang tentang tentang kestrukturan di dalam kepengurusan pariwisata di beberapa titik yang sudah masuk di kelompok sadar wisata Bondowoso. Dengan begitu kan pariwisata tidak cuma ada wisata alam, tapi ada wisata buatan. Nah, kita manfaatkan dari wisata buatan ini untuk atraksinya. Semisal di tempat saya di mana di situ mereka cuma bisa menikmati view pemandangan atau apa, terus atraksinya ndak ada, bisa untuk kita membuat gitu dengan catatan narasinya tepat, terus tanggal kalau misalnya dijadikan event tahunan itu tepat, biar ndak kocar-kacir istilahnya gitu. Semisal sekarang di situ ada event misalnya tari ojung misalnya gitu, ada tari ojung di situ. Nah, terus untuk tahun depannya berubah tanggal, kalau perubahan hari mungkin bisa jadi, tapi kalau untuk tanggalnya semisal 1 Januari
Jadi harus dipatenkan di situ. Oh iya, iya. Biar enggak gimana-gimana kan gitu. Biar informasinya ke masyarakat itu mengena. Jadi tahu 1 Januari ini ada event di sini iya, seperti itu. kayak sama di Patirana misal. Setiap 1 suro di situ ada ritual Rakai Gunung. Apa Rakai Gunung? Itu artinya selamatan warga untuk ngalap berkah istilahnya. Karena mereka yang berada di lereng gunung otomatis memanfaatkan hasil gunung. Jadi setiap 1 suro itu ada selamatan di situ, di mana masyarakat dengan bergotong royong membersihkan areal pemakaman, yang juga termasuk ada makam sesepuh di situ. Selain itu juga ada jamasan. Apa yang dinamakan jamasan? Ya bersih pusaka lah gitu. Istilahnya dari kakek buyut mereka yang masih disimpan pusakanya, setiap tanggal 1 suro di situ dibersihkan. Dengan cara apa? Dengan cara berjamaah. Jadi tidak berjalan dengan sendiri-sendiri. Iya. Jadi kan kalau di konsep lagi ke pariwisata masuk di situ kan gitu. Oh di Patirana di situ eventnya gini loh kan. Pasti untuk mempromosikannya itu entah lewat media sosial atau kita keliling-keliling dengan mengenalkan budaya kita, di situ akan lebih gampang untuk mereka ingat. Berarti untuk tahun depan 1 suro mereka sudah bisa mengagendakan untuk datang kembali. Mereka datang kembali atau mengunjungi tempat tersebut. Nah, ini juga kan setelah kemarin kita PSBB kemudian dilonggarkan, beberapa pariwisata tentunya dibuka kan, Mas. Nah, juga ada permasalahan di mana masyarakat tidak sadar akan sampah seperti itu. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang sampah pada tempatnya seperti itu. Nah, apakah memang di tempat pariwisata ini kekurangan tempat sampah, ataukah memang kesadaran masyarakat ini sendiri yang kurang seperti itu? Kalau menurut saya pribadi, di setiap destinasi wisata, entah itu wisata alam atau wisata buatan atau desa wisata, yang namanya sampah itu memang sudah menjadi permasalahan. Karena apa? Bukan kita percuma menyediakan tempat sampah atau alat untuk membersihkan sampah. Kadang kita kewalahan di situ dengan tidak sadarnya mereka. Misal makan, ya kalau plastik itu kan cara penguraiannya lama, paling tidak membutuhkan 10 tahun atau 20 tahun. Belum lagi yang aluminium foil atau puntung rokok kan begitu. Itu yang sering. Yang sering kita temui di areal pariwisata itu. Bagaimana caranya untuk menanggulangi sampah tersebut? Di situ kita harus pintar-pintar mencari link. Di mana di Indonesia itu ada yang namanya bank sampah. Ada bank sampah. Kalau di Bondowoso sendiri sudah berdiri ada di beberapa titik, namanya adalah kampung recycle, di mana mereka bisa mengolah sampah dari tempat pariwisata. Dengan memanfaatkan begitu, setidaknya ada pengurangan untuk sampah. Seperti itu ya. Nah, untuk harapannya Mas Sukron sendiri terkait pariwisata Indonesia ini, harapan kedepannya pariwisata akan jadi seperti apa, Mas, kira-kira? Kalau menurut saya pribadi, Indonesia khususnya untuk pariwisata itu pariwisata adalah pemasukan nomor 2 tertinggi di Indonesia. Setelah ini BUMN atau sektor pariwisata itu sangat menunjang begitu. Jadi kenapa tidak untuk kita lebih meningkatkan lagi pariwisata yang berkepanjangan, tentunya dengan begitu kan, agar tidak cuma wisatawan lokal yang main di negara kita Indonesia, tapi wisatawan mancanegara. Ayo kita rame-rame ajak mereka. Dengan cara seperti apa? Gencarkan di media sosial, entah itu via Facebook atau Instagram itu. Memanfaatkan banyak tagar kan gitu. Atau kalau misal pendakian minat khusus, di mana di sini juga ada pendakian minat khusus Gul-Gulan.
itu di situ bisa kita manfaatkan, karena yang namanya gunung adalah kebutuhan untuk mereka yang suka mendaki, iya. tentunya kan begitu. Kenapa tidak untuk kita bisa memanfaatkan agar ya begitu, tidak harus ke luar daerah. Iya. Kan tentunya begitu. Betul. Kan kebanyakan sekarang itu gini, contoh sekolah dasar setiap libur akhir tahun tentunya memilih tempat pariwisata. Yang itu aja kan gitu. Iya. Kalau di Bondowoso di konsep lebih ini, mereka kan akan lebih banyak menghabiskan waktunya di daerahnya sendiri tentunya. Gitu. Tidak di daerah orang lain. Sebab apa? Dengan begitu juga mereka akan sangat membantu untuk penghasilan daerah tentunya begitu. Berarti kedepannya mungkin sinergi antara pemerintah dan juga masyarakat bisa saling-saling bahu membahu untuk membangun pariwisata Indonesia ini. Karena tadi kan juga pariwisata ini pemasukan nomor 2 tertinggi di Indonesia. Tertinggi se-Indonesia. Nah, dengar-dengar juga komunitas Pok Darwis ini akan ada agenda kegiatan tentang pariwisata. Nah, itu mungkin bisa diceritakan seperti apa? Nah, itu kita kan tergantung ini juga. Tergantung ketika kita mengadakan forum itu tergantung dengan kebutuhan masyarakat tentunya. Jadi kita enggak cuma berkumpul di satu forum membahas tentang pariwisata masing-masing, tidak. Tapi untuk lebih mengedukasi bagaimana memanfaatkan masyarakat begitu, dengan memberikan ruang untuk mereka yang semisal mereka pekerjaannya mengayuh becak kan tentunya begitu. Kalau kita ajak rekrut, Pak sampean bikinkan homestay, nanti akan saya inikan, otomatis ketika homestay mereka ada yang booking, yang yang mendapatkan untung tentu bukan saya pribadi, tapi mereka kan. Yaitu nanti akan ada forum juga mengenai ini, ruang tata pariwisata. Agar apa? Agar di situ tidak amburadul. Mana yang bagian humas, mana yang bagian kebersihan atau mana, agar mereka duduk di tugas masing-masing. Dengan begitu kan enak gitu. Yang media promosi monggo di media promosi, tentang pengelolaan ya monggo mereka yang mengelola pariwisata baik gitu. Misal ada infrastruktur yang sudah tidak memadai, ayo bersama kita untuk memperbaiki infrastruktur tersebut dengan catatan kerjasama. Kalau akses atau kalau jalur bisa kerjasamanya dengan PUBR kan tentunya begitu. Iya betul. Ya dari apa yang kita bahas tadi kita telah mendapatkan bahwasannya tidak hanya pemerintah saja yang mempunyai hak untuk membangun pariwisata di daerahnya, tapi juga peran serta dari masyarakat sendiri untuk dapat membangun pariwisata dan juga nantinya akan dapat untuk memanfaatkannya untuk memperoleh yang namanya kesejahteraan dalam perekonomian seperti itu nggih Mas. Dan harapan kedepannya semoga Pok Darwis ini semakin jaya, semakin melambung namanya dan juga semakin menginspirasi masyarakat-masyarakat yang ada di Indonesia tentunya. Dan semoga Mas Sukron tetap sehat terus, tetap berjuang berkarya untuk pariwisata Indonesia. Terima kasih Mas Sukron atas waktunya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya. Dan untuk teman-teman pendengar, terima kasih. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Terima kasih Mas Sukron. Nah, balik lagi nih sama gue. Gimana tadi obrolannya? Menarik kan? Gue sekarang bakal bacain beberapa pesan-pesan yang udah ditulis di Sekreto. Oke, langsung aja. Yang pertama, buat Bagas KS19, kenalan dong. Aku pengen kenalan dek, dari aku KS18. Nih, buat Bagas KS19, ada yang pengen kenalan, dari Cutting. Terus,
Untuk pengurus Himakes terkece, ternyablak, yang minta disalamin, inisialnya P, Pungki. Aku tahu ini berat, tapi percayalah masih beratan berat badanku. Love you, Pungki. Untuk Pungki nih, pengurus Himakes dapat salam. Terus, untuk para maba, kalau ada cutting yang nanya, ada yang bisa kakak bantu, jangan gampang baper. Suara buaya sama kadal kalau awal tahun ajar emang lagi merdu. Nih, untuk para maba jangan gampang baper, oke? Terus ada juga pesan galau nih. Hanya bisa sebatas memandang tanpa berhak untuk memiliki. Oh, dalam banget nih kayaknya nih. Terus juga ada pesan galau lainnya. Kangen lihat jalanmu yang kayak orang mabok. Nih untuk masnya atau mbaknya yang jalannya kayak orang mabok, ada pesan kangen nih dari seseorang. Oke, mungkin segitu aja pesan-pesan yang bisa gue bacain. Jangan lupa untuk tetap dengerin podcast Himakes 2020. Serap informasi sebanyak-banyaknya, buang yang buruk, ambil yang baik. Terima kasih semuanya yang udah setia dengerin podcast Himakes. See you on the next episode.